Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman pada sore ini dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan limpahan rezeki yang berkah dan halal. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada hari ini kita mau sharing-sharing ya tentang Dapodik versi 2021C yang semalam baru rilis ya. Seperti kita lihat di sini, rilis pembaruan itu di tanggal 11 malam ya, hari ini tanggal 12. Di sini disampaikan bahwa ada beberapa pembaruan yang dilakukan oleh Dapodik, pengembang Dapodik ya. Jadi teman-teman harus perhatikan suratnya ini dulu, baru nanti kita bekerja di Dapodiknya. Di sini disebutkan bahwa Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan integrasi dan pemutahiran aplikasi versi 2021C yang akan digunakan untuk pengumpulan data semester 2 tahun 2020-2021. Adapun perubahan dan pembaruan terkait aplikasi Dapodik versi 2021C sebagai berikut. Berarti ada pembaruan dan ada perbaikan, teman-teman. Yang pertama, ada pembaruan penambahan isian variabel apakah pernah PAUD formal dan apakah pernah PAUD non formal pada registrasi peserta didik. Jadi nanti ada beberapa penambahan kerjaan yang dilakukan terkait dengan isian variabel apakah siswa kita itu pernah mengikuti PAUD formal atau PAUD non formal. Kemudian pembaruan berikutnya ada penambahan isian variabel hobi dan cita-cita pada registrasi peserta didik. Jadi ditambahkan lagi dengan pengisian atau penginputan hobi dan cita-cita siswa. Selanjutnya ada pembaruan penambahan validasi variabel yang wajib diisi pada formulir peserta didik dalam kebutuhan asesmen nasional berlaku selain jenjang PKBM. Berarti selain PKBM, SD, SMP, SMA atau SMK itu berlaku ya. Jadi validasi variabel yang wajib diisi di mandatorinya itu nanti kita lihat aja nanti. Selanjutnya ada pembaruan penambahan tabulasi kamar mandi atau WC pada menu Sarpras. Tabulasi kamar mandi atau WC. Berikutnya ada perbaikan, teman-teman. Perbaikannya itu ada penutupan tambah peserta didik baru untuk jenjang PKBM. Ini khusus untuk PKBM dan SKB ya. PKBM tidak bisa lagi menambah peserta didik baru. Atau Dapodik versi 2021C ini. Kemudian perbaikannya lagi ada di perubahan prosedur penetapan anggota rumbel untuk jenjang PKBM. Ini ada beberapa penambahan khusus untuk PKBM dan SKB ya. Dalam kurung di sini mengikuti jenjang formal. Selanjutnya ada perbaikan filter pemilihan ruang pada rombongan belajar daring untuk jenjang PKBM. Jadi kalau ada PKBM yang melakukan sekolah daring, jadi di sini ada penyaringan atau filter pemilihan ruangnya. Selanjutnya ada penutupan tambah GTK baru bagi SLN. Jadi SLN ini khusus di bawah naungan Kemenak ini ya. Dan di wilayah daerah khusus. Perbaikan pelepasan validasi lokal terkait pengecekan inputan NIK untuk peserta didik. Nah, jadi dilepaskan. Jadi itu sudah bisa dilakukan nanti. Selanjutnya ada perbaikan pada isian tingkat pendidikan bagi sekolah Pratama Widya Pasraman atau sekolah di bawah naungan Kemenak. Nanti ini khusus untuk MSain, MTS atau MIN ya. Nah, terakhir ada perbaikan bug fixing pada proses lanjutan semester untuk kelas 13 pada jenjang SMK, khusus jenjang SMK. Catatan bahwa aplikasi Dapodik versi 2021 berupa installer diharapkan kepada setiap satuan pendidikan untuk uninstall terlebih dahulu versi sebelumnya. Jadi teman-teman harus meninstall dulu atau membuang dulu aplikasi Dapodik versi 2020B ya, yang terakhir kemarin. Installernya itu 2020, kemudian ada patchnya itu di 2020A dan 2020B. Itu dibuang dulu teman-teman. Jadi adapun folder DC itu nanti folder Dapodik itu juga dibuang supaya nanti jangan mengganggu aktivitas untuk memasukkan versi 2021C ini. Selanjutnya bagi segenap Bapak Ibu Kepala Sekolah agar segera menugaskan petugas pendataan untuk melakukan upgrade ke aplikasi Dapodik versi 2021C dan melakukan pemutakhiran data semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Bagi PAUD dan pendidikan kesetaraan, pemutakhiran data untuk program BOP dilakukan paling lambat pada Minggu 28 Februari 2021 dengan tetap menjaga kualitas data. Nah,
jadi itu ya beberapa pembaruan dan perbaikan. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa ini ada installer bukan patch-nya atau bukan updaternya. Jadi kita harus menguninstall dulu aplikasi yang lama, kita masukkan kita install aplikasi yang baru ini yang versi 2021C. Baik teman-teman, silakan masuk setelah diinstal, nanti silakan masuk ke aplikasi Dapodiknya ya. Oke, di sini ini untuk pembaruan dan perbaikan di versi 2021A, pembaruan dan perbaikan di 2021B. Selanjutnya ada pembaruan dan perbaikan di 2021C. Kita tutup. Iya. Biasanya yang saya lakukan itu saya ke validasi dulu teman-teman. Di validasi ini saya mau cek dulu ya apa saja yang mesti diperbaiki. Nah, di sini sudah nampak ada perbaikan dari atau pembaharuan ya dari versi yang lama menjadi versi yang terbaru ini. Invalidnya itu ada beberapa jenis ya. Di sekolah ini ada 2 invalid, kita lihat. Data rinci periodik sekolah untuk periode genap. Baik, kita masuk ke sekolah dan data rinci sanitasi sekolah. Khususnya di sekolah ya, kita masuk ke sekolah. Kita masuk ke data rinci. Oke. Data rincinya ini waktu pelaksanaan pagi, sumber listrik PLN, waktu ketersediaan sepanjang waktu, kemudian menerima dana bos oke. Akses internet kita sistemnya radio ya, lainnya nih kayaknya. Lainnya. Kemudian akses internet alternatif kita pakai Telkomsel Flash. Sertifikat ISO kita belum ada, kemudian kita simpan. Kita cek lagi di validasinya tadi, refresh. Sanitasi. Oke, kita masuk ke sanitasi. Sumber air, kita sumber airnya itu air lereng atau apa? Sumber air minum dari rumah, kita tidak menyediakan air minum di sekolah. Selanjutnya kecukupan air bersih tidak cukup sepanjang waktu. Kemudian sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk menggunakan oleh siswa kebutuhan khusus tidak. Tipe jamban kayak angsa. Kemudian jumlah tempat cuci tangan kita sediakan itu dalam bentuk karet ada 6. Kemudian tempat cuci tangan rusak 2. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban tidak ada saluran pembuangan limbah ke sekolah tadi semuanya. Oke, di sini ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah tidak ada sebetulnya, ada puskesmas, ada lembaga pemerintah, ada tidak ada. Kemudian jumlah jamban laki-laki digunakan sekarang itu 3, jamban perempuan 2, jamban bersama itu 2. Jumlah jamban tidak dapat digunakan jamban laki-laki 1, jamban perempuan 0, jamban bersama 1. Cuci tangan pakai sabun oleh guru ya, ruang tidak ada, toilet tidak ada, di toilet ada, kemudian sasar ada, pompa S tidak, kantin tidak oleh guru. Oke, sekali. Oke, kita lihat lagi di validasi, kita refresh. Oke, untuk sarpras sudah ya, untuk sekolah sudah. Selanjutnya kita ke sarpras, kondisi bangunan SMP 2 Darul Hasanah untuk semester genap belum diisi. Kita pergi ke bangunan. Bangunannya di sini. Oke. Kita salin data periodiknya yang kemarin. Oke.
validasi dulu ya apa yang sudah. Oke. Peserta didik. Jadi di sini ada 42 peserta didik harap mengisi penghasilan ayah yang benar. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman di sini untuk peserta didik ada warning ini 107 ya. Kemudian invalidnya ada 41. Yang invalid ini di sini sudah nampak ya teman-teman. Di sini peserta didik atas nama Nada Fitra ini harap mengisi penghasilan ayah dengan benar. Ini semuanya penghasilan orang tuanya ya. Jadi ada 41 orang. Penghasilan orang tuanya itu belum diisi dengan benar katanya di sini. Baik, biar kita isi teman-teman. Kita lihat di peserta didik. Kemudian kita lihat tadi atas nama siapa tadi yang paling atas, Nadra ya. Oke, penghasilan orang tuanya kita lihat ya, di sini masih satu ya, jadi bisa kita pindahkan teman-teman, kita isi kemudian kita simpan. Ini kita lakukan pada semua siswa. Baik, selanjutnya terdapat ada 87 peserta didik belum masuk ke ruang belajar. Jadi rumbalnya belum kita buat ya teman-teman. Jadi ini data rinci peserta didiknya ini bisa kita ambil. Ini kan masih ada sekitar 107 ya. Data di warningnya itu data rinci peserta didiknya itu masih kosong. Data rincinya itu bisa kita ambil dari data rinci yang sudah kita isi di semester 1 teman-teman. Jadi caranya itu tinggal pakai salin data periodik ini ya. Jadi kita pakai klik salin data periodik, klik ya, kemudian memproses ya. Setelah kita lakukan salin data periodik, kita bisa lihat di data validasi yang lagi teman-teman. Kita refresh. Oke, tinggal 20 ya. Jadi di sini ada peserta UN yang tidak mengisi nomor peserta UN-nya. Jadi ini teman-teman, siswa saya ini yang ada 20 orang ini mereka adalah tamatan tahun 2020. Jadi siswa yang tamatan tahun 2020 itu di ijazahnya tidak ada nomor peserta ujiannya. Jadi ini tidak apa-apa tidak kita isi. Sekarang kita fokus ke siswa yang belum masuk ke ruangan belajar. Jadi kita masuk ke rombongan belajar reguler ya. Ini kita lakukan tarik menu aksi saja teman-teman. Kita yang sudah kita isi di semester 1 kemarin bisa kita lakukan, kita tarik kembali datanya itu dengan mengklik menu aksinya ini, atau kita klik lanjut semester teman-teman. Silakan diklik kelas yang sudah kita buat kemarin, tinggal kita pilih kelasnya, kita simpan.
Oke, dia berproses masuk kelasnya, kemudian lagi itu 9B ya. Sekarang kita masuk ke 9A, simpan dan tutup. Proses data, kelasnya masuk, kemudian kita masuk lanjut semester 2 di tingkat 8. Kita yes. Oke, selanjutnya kita masuk ke 8A, simpan dan yes. Terakhir kita masuk ke kelas 7. Oke. Baik. Di sini kita sudah mempunyai kelasnya. Kemudian bisa kita lihat di validasi lagi, teman-teman. Oke, di peserta didiknya artinya sudah masuk di semua ya. Tinggal rombongan belajar ya. Di sini data rombongan belajar masih kosong katanya. Nanti bisa kita lihat di rombongan belajar yang reguler. Kemudian kita lihat di kelas 7-nya anggota rumbelnya ya. Oke, ini dia anggota rumbel yang sudah masuk. Kemudian kita lihat di kelas 8 anggota rumbelnya kita cek. Sudah masuk juga. 8B anggota rumbelnya sudah masuk. 9A anggota rumbelnya sudah masuk. 9B anggota rumbelnya sudah masuk, tinggal kita lihat di validasinya. Silahkan cek. Oke. Belajar kelas 7A tidak memiliki pembelajaran. Oke. Tinggal kita isi pembelajarannya, teman-teman. Di pembelajaran itu kita lihat di rombongan belajar. Kita ambil kelasnya, kita lihat di pembelajaran. Nah, ini sebelum kita melakukan pengisian pembelajaran ini, kita harus mempunyai dokumen. Yang pertama, SK semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Jadi dari SK itu nanti nampak nomornya yang kita masukkan kemari, tanggal SK-nya, kalau jamnya ini sudah tersendiri ya, sudah diisi oleh aplikasi. Jadi kita tinggal ngisi nama PTK-nya, nama guru yang mengajar ini, namanya, SK-nya, nomor SK-nya ya, kemudian tanggalnya. Nah, jangan lupa teman-teman, untuk semua guru yang ada di sini, kita harus melakukan mengupdate penugasannya ya. Jadi sekarang ini bulan 1 tahun 2021, kita update semua penugasannya. Kita klik nama gurunya di penugasan bulan 1. Lanjut. Bulan 1. Terus. Kita masuk lagi ke validasi, kita tekan refreshnya, ya itu dia. Jadi sudah terisi ya teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya setelah tadi data PTK-nya kemudian data siswanya sudah kita perbaiki, selanjutnya di sini nampak ya, di invalidnya itu ada 5 di rombongan belajar dan jadwal. Jadi setelah saya buka di jendelanya rombongan belajar dan jadwal ini, nampak bahwa rombongan belajar kelas 7 tidak memiliki pembelajaran. Artinya pembelajaran yang atau roster yang di semester 1 kemarin apakah ada pergantian, disesuaikan dengan SK semester 2 nya ya. Karena kan biasanya di semester 2 itu ada pembagian tugas dan jadwalnya berbeda dengan semester 1 kemarin. Jadi perhatikan jadwalnya dan lihat di SK pembagian tugasnya itu nomornya yang perlu dimasukkan teman-teman. Caranya kita masuk ke rombongan belajar, kemudian pilih reguler, selanjutnya pilih kelasnya, kemudian kita masuk ke pembelajaran. Data pelajarannya sudah tertera di sini ya. Kemudian
nama mata pelajaran lokalnya sudah juga dimasukkan di sini, kode mapelnya sudah, tinggal kita memasukkan nama PTK-nya dan SK-nya, tanggal SK-nya. SK-nya ini maksudnya nomornya ya. Untuk mata pelajaran PAI di sini kelas 7 ya. Kelas 7 itu berdasarkan roster yang kami miliki di sekolah, itu yang mengajarnya itu adalah guru atas nama Saparudin ya. Oke. Kemudian SK pembagian tugasnya itu nomornya itu dia teman-teman. Tinggal kalau mata pelajaran agama Kristen di sekolah kami tidak ada, Buddha tidak ada, Hindu tidak ada, Konghucu, dan ini masuk ke PPKN ya. PKN ini juga diajarkan oleh guru yang di atas. Ini tinggal di copy ya, dipastikan kemari karena sama, nomor SK-nya itu sama, tanggalnya ini juga sama. Selanjutnya guru bahasa Indonesia di kelas 1. Atas nama guru ini ya. Selanjutnya bahasa Inggris itu atas nama guru ini ya. Matematika IPA kelas 1. IPS PJOK ya. Seni budaya prakarya. Simpan. Setelah selesai di kelas 1 kita, atau di kelas 7 ya, kita masuk ke kelas 8
atau kelas 2 ya. Lakukan hal yang sama seperti kita pengisian di kelas 7 tadi teman-teman. Ya. Kembali kita cek ke validasi lokalnya teman-teman. Silakan di refresh. Oke, tinggal di sini jamnya belum dimasukkan ya. Jadi di jadwalnya itu belum, tinggal kita masukkan nanti sesuai dengan jamnya masing-masing. Ini belum mempunyai jam mengajarnya pada rombongan belajarnya katanya. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa kelas 7-nya pembelajaran matematika Elijah semestinya jamnya itu 5 jam, hanya 0 jam terjadwal. Jadi itu kita isinya di jadwal teman-teman. Oke, di sini kita isi yang pertama, pilih ruangnya dulu. Kita pilih ruang kelas 7 ya. Kelas 7 di hari Senin, hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, pelajaran apa saja yang diajarkan di kelas itu kita isi teman-teman berdasarkan jadwal atau roster yang ada di sekolah masing-masing. Jadi untuk mengisi ini teman-teman harus punya fotokopi atau lembaran roster ya, atau jadwal atau schedule yang ada di sekolah teman masing-masing. Jadi kalau sudah pegang jadwalnya itu nanti akan mudah mengisinya. Tapi kalau tidak punya jadwalnya itu atau tidak punya schedule atau tidak punya rosternya agak sulit nanti teman-teman. Jadi cara mengisinya ini harus punya roster ya. Caranya sangat mudah teman-teman, tinggal klik tambah. Di ini khusus di hari Senin ya. Kita lihat jadwal di hari Senin. Tambah. Hari Senin itu jam pertamanya apa? Kalau di sini jam pertamanya itu matematika. Alokasi jamnya itu untuk kelas 1 itu 5 jam ya. 3 jam pertama mulai dari jam kedua.
Saya mulai buat ini dari jam pertama sampai jam ketiga. Simpan. Lanjut, tambah jam ke-4 sampai dengan jam ke-6 adalah pelajaran PPKN. Oke, itu adalah pembelajaran di hari Senin ya teman-teman. Jadi 6 jam untuk hari Senin. Ini karena masih mengikuti peraturan pandemi ya, pandemi COVID ini, jadi hanya 6 jam tanpa istirahat. Jadi dilakukan pembelajaran hanya sampai jam 10.55 ya, atau sekitar sampai jam 11 siang. Jadi walaupun di sini hitungannya pembelajaran pertama, semestinya di jam kedua dia mulainya, tapi karena upacaranya itu tidak masuk ke dalam jadwal di sini, saya masukkan dia dari jam pertamanya itu mata pelajarannya. Sementara 1 jam pertama itu sudah dipakai untuk upacara bendera. Oke, itu untuk kelas 1 ya teman-teman. Jadi hari Senin sampai dengan Sabtu sudah kita input, hari Minggu tidak diinput ya karena hari libur. Lanjut ke kelas 2, lakukan hal yang sama dengan kelas 7 tadi atau kelas 1 tadi. Di kelas 2 ini tapi mengacu kepada roster yang ada di sekolah teman-teman masing-masing. Oke, baik teman-teman, semua mata pelajaran atau semua jadwal sudah dimasukkan. Kita bisa lihat lagi di validasi lokal ya. Silakan di refresh. Yang ini kan GTK-nya ada 11, warningnya, kemudian ada rombongan belajarnya 50. Kita lihat teman-teman. Oke, di sini sudah kosong ya teman-teman. Jadi untuk pembelajaran rombongan belajarnya sudah dan jadwalnya sudah valid ya. Terakhir ini guru atas nama kedua ini minimal harus mengajar di sekolah induk itu 12 jam. Jadi mereka tidak memiliki jam sampai dengan 12 jam. Jadi itu tidak jadi begitu bermasalah ya teman-teman, karena gurunya itu terdaftar
mendaftar di sini dan mengajar tidak sampai dengan 12 jam tidak apa-apa, tapi di dalam validasi lokalnya itu tetap warning teman-teman. Kalau peserta didik yang 20 ini adalah siswa-siswa yang tamatan tahun 2020 tidak memiliki nomor peserta undi ijazahnya teman-teman. Jadi ini tidak apa-apa, tidak kita masukkan karena ini sudah 0 warning dan invalidnya. Kita bisa lakukan sinkronisasi teman-teman. Sinkronisasi kita bisa lakukan dengan melakukan pengaturan, kemudian kita tukar pengguna, masukkan kode registrasi sekolah, kita pilih nama kepala sekolah, kita lakukan validasi dulu teman-teman seperti yang kita lakukan tadi supaya nanti tidak diperingatkan lagi. Lanjut ke sinkronisasi teman-teman. Baik, ini sudah siap disinkron ya teman-teman, tinggal lakukan sinkronisasi. Kita tunggu prosesnya. Oke, baik teman-teman, itu ya. Dari awalnya tadi sudah kita jelaskan pengisian yang harus kita lakukan di Dapodik versi 2021C atau di semester genap ini. Jadi dari awal tadi sudah kita kerjakan langkah-langkahnya, kemudian kita lakukan validasinya, sinkronisasi sudah selesai. Jadi tinggal menunggu perbaikan-perbaikan berikutnya yang dilakukan, yang dirasa perlu, itu bisa dilakukan ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih, mohon dukung channel kami dengan melakukan klik like, subscribe, dan komen. Kita bisa berdiskusi di komentar di bawah ya, supaya nanti apa-apa saja yang perlu kita bahas bisa diskusikan di situ. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.